Hah? Apaan? Hadi sama Cahaya bikin podcast. Wah, boleh tuh. Dengerin dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pips, welcome back. Welcome back setelah berapa minggu vakum. Ya, karena kita terlalu sibuk. Jadi gue tuh sama Hadi, kita tuh sudah FYI, kita tuh udah berteman sejak berapa lama ya? Semester berapa ya? 2014 awal. Oh iya, emang kita 2014 udah berteman? Iya, awal ketemu kan di Jujur gue gak anggap lu teman kali saat itu. sebel. Awal ketemu bahkan bukan di kampus waktu itu. Oh iya, ketemunya di radio kita. Ah iya. Kan kita nggak sekelas waktu. Kita punya radio loh. Kita punya radio, kita pernah bersiaran. Gue bahkan sok-sokan mengajari anak-anak untuk bersiaran. Kita udah malah melintang di dunia persiaran ini. Iya, mantap. Ya jadi kita tuh temenan udah berapa tahun? 5 Gila udah lama banget. 2014 kan 2019 5. Oh gila lama banget ya kita temenan. Udah selama itu, tapi kita tetap nggak mau dipanggil sahabat. Rasanya kalau gue siapa waktu itu teman kita yang bilang sahabat? Salsa. Iya, dia. Kakak berdua sahabat ya. Di otak gue tuh pelangi. Kalau kalian pernah nonton SpongeBob ya, tuh pelangi. Pokoknya SpongeBob the movie yang out of water, adegan yang plankton masuk ke otaknya SpongeBob tiba-tiba pelangi, semua serba pink, terus muntah kucing gitu. Ew. Pokoknya itulah di otak gue saat dengar kata sahabat. Kita tidak bilang kalau misalnya kita sahabat, tapi kita temenan baik. Kita temenan dan saling menyusahkan sih. Iya. Itu fungsi temenan kita adalah saling menyusahkan. Tapi terlepas kita temenan lama, kita pun masih meraba-raba kita tuh tipe teman yang seperti apa. Iya benar. Kita masih merabas 5 tahun ternyata Nggak cukup untuk mengenal pribadi seseorang. iya betul. Dan begitu pun saat kita menilai teman-teman kita nggak tahu karakter teman-teman kita apa, makanya kita berfokus mau bahas materi ini. Jadi kita Kayak udah mau kuliah ya Pak, bahas materi. iya bener juga ya. Jadi kita udah klasifikasi itu, bahasa gue kuliah banget gak sih? Klasifikasi ini beberapa tipe teman tuh jadi 7 golongan. Menurut kita. Enggak, sebenarnya ada sumbernya sih. Ada sumbernya ini ya. Ada dari IDN News. Sebenarnya yang bikin juga bisa orang siapa aja sih. Cuma sumbernya dari situ. Jadi kalau ada masalah apa-apa, langsung ke sana aja. Kenapa sih kita? Jadi kita udah kelompokin jadi 7 golongan. Tidak termasuk golongan karya ya. Nah, menurut IDN News, golongan teman itu yang pertama apa tuh, Chay? Ada si sok tahu, Mr. Know It All. Mrs. Itu Kalian istilahnya. pasti punya lah ya teman kayak gitu ya. Kayak sotoy gimana gitu orangnya. Kalau ke temen gue Yotos dibalik. Ya elah, anak balik tahun berapa banget lu? Tahun berapa itu ya? Ya, Bahasa-bahasa dibalik. 14-15 lah. Pokoknya si tipe soto ini orang yang paling banyak bicara seakan mengetahui segalanya. Kedengeran kayak baca gak sih gue? Iya. Ketahuan deh. Iya. Pokoknya intinya dia tuh mendominasi banget pembicaraan. Kayak gitu. Lu ada gak sih pengalaman orang yang kayak begitu? Gue sih kayaknya nggak ada, teman gue baik-baik semua. Mereka tuh nggak sotoy, nggak. Ada sih satu. Gue. Baru gue mau ngomong. Tapi nggak enak. Ada gue satu, lu juga tahu, lu pura-pura ayo gak mau cerita. Lu apa harus gue ceritain? Adalah sesosok satu orang. Ya coba dong ceritain dia gimana sih. Manusia ini kenapa bisa dibilang sotoy? Sotoy dan agak tinggi hati dan gila publisitas tuh. Wow, itu plus banget gak sih? Sotoynya tuh dari ini, tau gak sih, segi-segi emang dia jago banget editing. Oke. Jago banget filming gitu. Jago beneran atau jago menurut dia atau jago menurut orang lain? Kalau menurut gue nggak bisa sih jago. Okay. Mungkin kalau di mata orang yang bisa pun itu so-so aja. Cuma karena dia blow up ya gue ngeliatnya kayak jago. Cuma ada hal yang dia sotoy adalah sotoy dalam pergaulan. Oh, gimana tuh kakak? Kalau masalah skill kan ya udah lu sama portofolio lu yang bisa berbicara ya. Tapi kalau masalah pergaulan kan ya cuma you yourself and God ya yang tahu kan pergaulan lu kayak gimana. Dia ini sosok aduh ini pembahasannya agak nakal nih. Gak apa-apa ya kan kalian udah pusat tahun ke atas kan. Dia. Ada sosokan yang dia kayak udah biasa mabuk-mabukan. Iya, dia suka mabuk-mabukan. Kata dia sih biasa. Oh, kata dia. Biasa tuh berarti udah aku setiap hari nih minum ya. Itu dia. Rasa-rasa pahit-pahit gimana gitu ya. Iya, mungkin kayak gitu. Nah, dia sotoynya pura-pura kayak resist banget lah sama salah satu minuman.
Oke. Ya, bahkan teman-teman tongkrongannya, by the way teman tongkrongannya ada teman juga yang nggak percaya dia nongkrong di situ. Kayak, where have you been dude? Kenapa ucuk-ucuk datang ke sini gitu? Oke, Terus oke. bilang, gue udah biasa loh gitu minum kayak ginian. Oh, jadi Akhirnya dia datang ke tongkrongan itu bilang, gue tuh juga biasa minum loh gitu. Ya ampun. even though kita tahu, hey siapa yang kamu bohongi anak muda gitu. Oke. Nah dia datang mengumbar-umbar, jadi kayak seakan-akan bisa fit in di situ. Oke. Terus dia bilang, gue resist nih minum ini. Sampai akhirnya teman-teman tongkrong itu apa ya kayak istilahnya berpura-pura berskenario, kasih aja air biasa. Serius. Kasih aja air biasa. Nih minum. Terus Terus dia kayak sok-sok, gila ini kuat banget, kenceng banget. demi apa? Lu gak tahu cerita? Enggak. Terus Gue dia nggak kayak tahu. ada, gila ini kuat banget, gila, aduh gila gitu. Ya apa sih dia? Terus Freak banget. itu dia, Astaga. makanya sudah kayak, wah gila dia mau bohongin siapa sih selama ini Gila gitu. ngakak. Oh, lu gak tahu ya? Gue nggak tahu cerita itu. Kayaknya dia berusaha keras banget ya mau fit in di suatu lingkungan. Iya. Tapi nggak gitu juga sih. Ngebohongin diri sendiri namanya. Oh, lu gak ada temen yang so tau gitu, beneran? Ya palingnya satu orang itu doang. Ya itu lu. itu gue. Tapi gue gak di titik yang kalau posting di Instagram, gue bikin kolase, terus di swipe satuannya. Ya Allah. Pokoknya lu pade yang denger kita, jangan lu sosokan bikin di Instagram udah ada story gitu. Kalau hal remeh-temeh udah taruh aja di story lah 24 jam musnah gitu. Jangan lu posting di postnya Instagram. Lu punya banyak foto bagus, lu kolase, abis lu kolase ternyata itu multiply foto yang kalau lu swipe itu satuannya diecer. Nah terus kalau tipe yang selanjutnya kayak lu punya sih. Kalau sampai kagak ada, gue nggak yakin lu punya teman selain gue. Oke, apa tuh? Itu tipe rela berkorban. Jadi ini tipe ini tuh sering banget kayak berkorban, meski kadang tuh merugiin diri dia sendiri. Meski. Itu gue deh kayaknya. Oh lu termasuk tipe yang gak enakan gitu ya? Sampai kadang lu suka dimanfaatin teman-teman? Iya. Tapi ada nih, lu juga pasti tahu lah. Kita kayak temennya circle-nya sama semua ya, Wak. Tapi enggak, ini kita punya teman junior. Baik sama tolol emang beda dikit sih. Kita terlalu baik. FYI yang pengen kita omongin tuh sering denger podcast kita. Sorry ya. Tapi dia baik banget. Sampai saking baiknya jadi bego gitu jatuhnya. Dia tuh sampai bahkan dia tuh kayak dia rela ngelakuin apa aja buat teman-temannya. Contohnya dia rela menelatkan diri dia biar nggak UAS bareng temannya. Kebodohan macam apa itu? Iya, tapi juga dia rela berkorbannya sampai ini yang apa sih nggak ada laptop buat temennya. Tuh kayak gitu guys, serela berkorban itu dia. Pokoknya gue kayak ada ya ternyata orang kayak gitu, gila. Yang baiknya tuh emang benar-benar baik, nggak pamrih gitu. Gue sebagai lulusan madrasah aja tidak seluhur itu hatinya. Banyak sih hampir semua teman-teman gue kayak rela berkorban karena sebenarnya semua orang sih kalau menurut gue tuh rela berkorban, cuma kadarnya doang yang berbeda. Nah yang kita ceritain ini tuh emang kadarnya udah maksimal banget rela berkorbannya. Yang sampai heran beneran ada ternyata. Iya, manusia kayak gitu ada gitu. Oke, terus yang ketiga apa nih? Oh udah yang ketiga ya, udah ini cepet banget. Iya cepet banget ya, cepet banget. Tapi ada lagi nggak sih? Udah temen gue yang paling wah tuh itu aja, sampai yang lainnya tuh kayak cover. Iya kayak benar. Kayak kebanting banget sama teman kita yang itu. Iya benar. Itu it's a good thing, tapi kalau terlalu baik juga. Kalau sampai lu dirugikan sih lu udah salah sih. Tapi pasti dia nggak pernah ngerasa dirugiin nggak sih? Karena emang sifat dia baik gitu. Di balik itu semua, di balik yang baik-baik pasti ada yang galak. Kita masuk ke nomor 3 guys. Oh tipe teman yang galak-galak. Iya. Oh itu kayak semua circle pasti ada tuh yang galak. Pasti sih. Ini adalah orang-orang yang sering banget bertengkar sama teman-temannya karena hal sepele. Terus sifatnya tuh emang dasarnya temperamen. Terus dia tuh sampai teman-temannya tuh harus ngalah sebelum ada konflik. Guys, punya nggak teman kayak gitu? Gila. Gue. Tapi lu nggak separah itu sih, nggak sesentimen itu. Tapi kayaknya aku ingat seseorang gitu. Siapa tuh, cerita dong. Kamu udah nggak ceritain, itu juga circle kita. Jadi ada salah satu teman kita ini fenomenal lah. Ya parah sih. Mungkin dia termasuk spesies yang evolusinya terlalu cepat. Dia masuk on the spot. Supaya dia tuh benar-benar yang kayak apa aja bisa jadi bahan bakar amarah. Semua bisa jadi apa bahan marah-marah dia. Bahkan yang hal sepele kayak
Nih ya, kita lagi nongkrong di kantin kampus. Dia pesan semacam ojek online, sebut saja Gojek apa Grab sih? Gojek ya. Bayangin dia di Bennett, bukan Gojek yang dia Bennett. Iya, dia gara-gara kita lagi nongkrong di kantin. Terus abangnya tuh sudah mencari jalan biar bisa menghampiri teman kita itu. Teman kita cewek. Cewek ini. Abangnya udah susah payah mencari lokasi dia. Terus abangnya bilang kalau abangnya tuh lagi di masjid kampus kita, which mean Dikit lagi. masjid kampus kita sama lokasi kita nongkrong di kantin itu cuma kayak sekitar 100 meter ya. Iya, gua dekat itu mah. Yang cuma bilang, "Abang ya udah lurus aja di sini" gitu. Cuma semenit paling di cancel. Terus ngedumel sama kita, terus bilang, "Ih, males banget gua sama Bang ini lama deh." Gitu. Bisa. Emang di mana? Itu di masjid. Astagfirullahaladzim. Tega banget gak sih? Dia Gila sudah gak sih dia? gila parah banget. Terus apa aja bisa marah-marah. Terus dia berapa kali nggak lulus kuliah gara-gara gue malas banget deh, masa gue disuruh ke ruangan dosen kita cuma buat benerin nilai. Pasti bagus dosennya berhati datang ke ruangan saya buat tambahan nilai. Iya. Asli nggak mau, gue males ngapain kayak gitu, ngulang kan akhirnya bayar lagi kan, kuliah lagi kan 1 Dia semester. mau buang-buang duit sih itu. Saking seringnya ngedenger dia ngomel, jadinya malah lucu. Pokoknya tuh dia suka tiba-tiba bete gitu. Iya. Makanya kayak lagi ngobrol, gue bete deh. Ada apa? Kayak sekejap cuma ngeliat handphone gitu, ngeliat kayak Instagram gitu. Gue bete Apalagi Didi? gitu. Terus ada tipe selanjutnya nih, tipe temen si cerdas. Pasti kalian punya kan di satu lingkungan, itu pasti ada satu orang yang bener-bener kalian jadiin panutan banget, kalian cari pas lagi ada soal-soal. Itu dia. paling penting, tugas-tugas. Itu adalah si cerdas. Iya, kadang juga dia yang paling update, yang apa-apa suka di grup tuh rame ngasih tau info ini, ngasih tau info Berarti ini. dia yang paling di ini ya, yang paling percaya dosen-dosen, guru-guru. Iya nggak sih? Si cerdas itu. Kayak gitu. Kamu punya tidak? Kalau gue punya. Ini teman SMP gue, dia. She's so brilliant. Like dia pinter banget. Pakai banget. Dia tuh lulusan UI, Wak. Wah, Terus UI-nya tuh apa ya? Gue lupa deh. Meteorologi. meteorologi. Oh, Iya. yang kayak BMKG gitu. Ya Lingkungan itulah kalian iklim pasti gitu. tahu lah. Itu kan susah ya. Tentang teknik dia tuh bagus nilainya. Dia kalau nggak salah lulus tepat waktu apa cum laude gitu. Aduh, Antara itu dah pokoknya. Sekarang dia tuh sampai emang dia tuh waktu gue temenan sama dia waktu SMP tuh emang dia tuh sahabat aku tuh pintar kecuali aku. oh gitu. Niatnya ingin tertular gitu. Tapi malah ketahuan paling bobrok. Iya, itu dia. Tapi terlihat kejomplangan, yang amat jomplang. Terus Terus sekarang dia kerja di perminyakan, gue lupa namanya susah banget, gue nggak bisa nyebutinnya. Gitu. nama perusahaannya. Nama perusahaan apa? Dia sering bolak-balik Abu Dhabi. Terus, mantap. aduh gila dia keren banget sih, gue gila dia panutan banget sih, parah. Kayak dia pinter banget deh. Kalian punya nggak sih temen yang pinter banget sampai kalian aku ingin seperti dia, Tapi kadang tidak mungkin. Tapi kadang teman yang pinter itu juga suka ini. Kalau dia nggak pinter secara social life juga kan ada yang pinter akademis, ada pinter iya, social benar. life gitu. Kalau nggak balance kadang suka dimanfaatin teman-temannya gitu nggak sih? Lu Iya, pernah nggak benar. sih punya temen yang kayak gitu? Enggak sih, kalau dia Balance. balance banget. Dia tuh kayak social life-nya bagus, akademisinya bagus. Aduh pokoknya perfect deh. Perfect deh. Mantap. Lu mau gak temenan sama dia? Mau. Kalau dia mengakui gue sebagai teman sih. Tapi dia emang keren banget sih. 2 jempol buat kamu. Udah gitu dia cewek, jadi kayak kayak stereotip ya, kalau misalnya cewek tuh lemah bla 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 bla, jadi hilang di dia. Tapi itu mengikat stereotip kalau cewek tuh rajin belajar. Iya sih. Semakin mengikat. Oh iya bener. Karena sedari dulu begitu, cewek rajin lah pasti gitu, PR pasti dikerjain. Seperti teman gue yang gue ceritakan sekarang. Apa siapa tuh? Teman gue adalah you have to know, bukan you have to know, you must know who she is. Okay. Pokoknya dia emang kelihatan pintar banget. Awal gue bertemu saat penerimaan mahasiswa baru, karena perempuan jadi mahasiswi baru. Awalnya malah gue ngira dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia dong. Awalnya gue pikir begitu, karena saat dia ngomong pakai bahasa Indonesia kok ada bahasa Indonesia yang agak
agak kayak satu dicampur, dua kok Indonesianya agak tidak bulat Indonesia, jadi kayak ada aksennya gitu loh. Iya, Seperti saat lu ngeliat Mike Lewis, ya kan? Aku bingung banget gitu. Ngomongin jadi aku bingung banget. Aku nggak paham sama bahasa kalian gitu. Ada aksen kayak gitu awal-awal. Makanya awal gue ketemu, satu dia kelihatan pintar, satu dia juga kayak berani buat step up yang gue berani mau jadi ini, gue mau jadi ketua ini, makanya dia mencalonkan diri jadi ketua angkatan gitu. Kita ngobrol ya, ternyata nyambung gitu. Ngobrol masih kayak dicampur bahasa Inggris karena gue kayak takut dia nggak bisa bahasa Indonesia, sampai dapat bukan WhatsApp dulu, masih zaman lain aja gue berdialog pakai bahasa Inggris. Iya, awal-awal saking lu insecure gitu, kayak gue mikirnya apa dia nggak bisa ya, jadi gue ngomong pakai bahasa Inggris tuh di line. Ya ampun, kalau gitu gue nggak usah susah payah, ternyata dia orang Indonesia murni, bahkan Sundayanya lebih fasih dibanding Indonesianya menurut gue kayak gitu. Ini anak pintar banget, cuma berapa kali dia merasa iri sama gue karena kita berbeda dari segi luck. Oke, Kayak luck gitu. lu lebih gede gitu. Iya, menurut dia luck gue lebih gede, dan dia kadang suka ketiban sial. Karena dia pintar, tapi kadang suka dihianati dosen gitu loh. Tiba-tiba dosen menghilang terus dipukul rata. Ya, Itu yang gue kasihan sama dia. Tapi dia bener-bener yang kayak semuanya tertata, semuanya terschedule, semuanya dipikirin banget. Kayak hal simply kayak lu bangun jam segini, lu harus prepare jam segini, lu harus ke kampus jam segini. Kalau ngerjain tugas, pembagian disiplin tugas banget ya anaknya. ada disiplin banget, karena dia awal-awal ngekos, tapi sisanya dia pulang pergi daerah antah berantah. Yang dia mau berangkat kuliah aja harus naik kereta antar Jawa. Oh my god, terus Kuliah gitu kan di Jakarta. Kuliah gitu anak di juga Jakarta. And then dia jauh di nowhere. Sukabumi masih sananya lagi. Pulang pergi kayak gitu. Cuma gak pernah telat. Kita yang cuma kayak 2 kali naik kendaraannya ya telat mulu. Iya bener. Malu anjir. Nah makanya, dan dia baik hati banget sama, apalagi sama teman dekatnya. But if you mess with her, Anjay. lu bakal kayak punya masalah besar lah. Karena nih anak emang cewek, tapi yang kayak berani speak up. Dan yang paling Gue gak pernah sih lihat dia marah. gue sering. Gue lebih sering dia ngeliat dia marah-marah dan benci sama orang sih. Dan dia tuh selalu di posisi yang benar. Jadi kalau ribut sama orang, dia yang benar. Makanya dari gitu dia kan pintar, terus dia rajin, giat gitu. Pokoknya buat kalian yang punya teman pintar dan rajin, dia adalah musuh yang nyata. Karena susah banget untuk disaingi. Jadi kalau punya teman kayak punya orang kayak gitu, jadilah teman, jangan berani memusuhi. Kamu tidak akan ada untungnya. Hanya merugikan kamu saja. Dengarkan saya, percayalah, karena beruntung sekali saya di posisi teman. Karena ada teman saya yang dimusuhi olehnya, begitu pelik hidupnya. Oh iya. Ya, bertemanlah dengan orang seperti itu. Makanya saat teman gue yang jadi lulusan terbaik, itu gue yang terharu. Terus dia baik hati banget, yang sampai dia pidato di depan menyebut nama gue after nama pacar dia gitu. Kayak seakan-akan, woi ada pelakor nih, namanya disebut kedua gitu. Terus agak panjang nama gue disebut sampai gue tercucur air mata kan gitu. Pokoknya terbaik lah teman gue gitu. Iya sih, disiplin banget juga pula orangnya. Padahal anaknya kecil, mungil gitu loh. Cuma berarti disiplin tuh emang penting gak sih? Supaya hidup lo tertata, jangan seperti kita. Jika ada teman yang cerdas, kenapa sih gue? lu transisinya nggak halus banget sih. Ini aduh, waktu di radio lebih fokus nyari sponsor sih. Iya bener, anaknya sponsor. Iya. Siapa tahu dia mau sponsori podcast ini. Iya. Ding 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 ding. Karena sekarang belum ada, jujur tidak ada, tapi jujur ingin. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5. Ini isi baperan. Iya sih benar, semua orang punya batas masing-masing dalam bercanda. Tapi kayaknya if you masuk ke dalam satu circle, pasti kan udah tahu bercandaan itu sampai mana, kayak gitu loh. Jadi kayak yang baperan ini kayaknya agak nyusahin orangnya. Lu punya nggak teman baperan di? Lu punya nggak ya? Gue terlalu. Lu ada kayaknya. Karena kan balik lagi ya, lu kalau mau masuk di lingkungan orang, ya lu harus fit in loh, lu harus versatile di lingkungan itu kan. That's right. Karena lu gak mungkin memaksa dunia mengikuti lu. Kayak gitu kan. Betul. Lu yang harus ngikutin dunia yang pengen lu masukin gitu. Baperan ada nggak ya?
Kayaknya temen gue Aduh, santuy semua. sumpah, bahkan malah gue ngerasa gue yang sering buat orang baper karena gue saking hati gue saking baalnya. Ya kayaknya kita udah gak punya hati deh. Kayak kita udah baal banget, kayak udah ditempa dari kecil, sudah sering dibully sampai Iya. tidak ada rasanya hati ini. Bener Sampai banget akhirnya kok, anjir. oh gue kayaknya gue biasa aja digituin, tapi kalau gue gituin orang, oh ternyata dampaknya beda ya. Iya. Gila dari SMP dibully. Oh gue sejak SD itu. Gue SD gak sih, gue dari SMP. Gue baru ingat. Jangan wanita yang sama. Gue pria. Oh pria. Kalau wanita gue tahu siapa. Tapi gue pengen lu yang cerita. Ih, gue gak tahu cerita dia. Gue cuma tahu sedikit doang. Gue ada pria. Sebenarnya baper sama moody itu in the same term nggak? Enggak dong, beda ya. Beda ya, beda ya. Tapi ya kadang gue menganggap itu sama karena kok outputnya sama. Kadang kalau moody yang kayak, aduh gue malas kayak gini deh, malas kayak gini gitu. Tapi kalau udah masuk dia bisa ngerubah moodnya, oke gitu. Tapi kalau pasca setelahnya dia dampaknya sama seperti baperan, gue anggap ya baperan. Oke. Karena yang berapa kali teman gue ini kayak kalau ada masalah sama ceweknya, even though kita di satu circle yang sama, satu lokasi kerja yang sama, kok tiba-tiba kayak terhisap perut bumi, yang tiba-tiba kok hilang ya, media sosial juga kok hilang ya, Muncul apa? gitu, kok bikin statusnya jadi berubah ya. Gue tuh kayak lu di Naruto atau yang namanya Sai nggak sih? Tahu. Gue ngerasa kalau diri gue tuh kayak Sai gitu loh, yang kayak kadang gue mikir gue harus gimana sih nge-treat orang gitu. Iya. Jadi kadang gue mikir apa emang orang begitu ya? Terus harusnya gue yang biasa aja gitu. Tapi ternyata teman-teman gue mikir enggak tahu dia emang begitu, emang gue juga sebel kok. Oh ternyata gue masih manusia. Ternyata bukan salah gue. Iya, ternyata emang begitu. Ternyata emang wajar gue kesel. Ternyata orang juga kesel gitu. Tiba-tiba menghilang yang susah dikontak, yang ya lu kadang kalau hilang Instagram udah gitu ya, kita bisa kontak di WhatsApp, semua hilang. Itu galau banget sih kayaknya. Itu dia. Dia galau banget sih Itu pasti. dia. Padahal gue berapa titik gue kayak adore dia karena gue pengen jadi panutan yang dia, soalnya anaknya chill, cool, tidak banyak omong. Enggak, anjing ternyata. Anjing lah, ternyata ada juga bobroknya udah tidak mau jadi panutan lagi. Ada juga bobrok ya. Aduh. Kalau siapa ya? Siapa ya? Gue sebenarnya nggak tahu sih. Gue kan tahu ceritanya dari lo. Betapa baperannya dia. Kenapa tuh? Karena gue nggak follow-followan sama dia. Gue nggak follow-followan Instagram sama dia. Kita berilah case gini ya, Cai. Lu kalau misalnya punya Instagram, lu pasti membebaskan orang untuk memfollow lu kan? Iya betul. Karena lu juga bukan Instagram yang diprotek. Diprotek gak sih? Protek. Diprotek ya. Kalau ada yang orang yang follow lu, ya udah kan Ya ya. udah. Begitupun orang yang unfollow lu. Lu nggak pakai tracking yang ketahuan siapa yang Enggak, unfollow lu kan? Enggak. Karena sebagian ada teman gue yang begitu. Dulu gue pakai waktu zaman kapan ya? SMP. SMP SMA deh. Sebel banget gue rasanya. Kadang gue melakukan hal yang tidak disengaja, seperti membuka feed dia, tapi tiba-tiba gue di DM gitu. Ada tuh orang yang kayak gitu. Ya Allah, demi apa? Iya, tapi bukan orang ini. Oke. Tapi ada orang lain. Apa Posesif gue ya? gue bahas nih? Oh gak usah. Lu tahu soal orangnya? Oh ya, Iya. siapa lagi? Kita bahas teman kita yang cewek dulu kali, yang Oke, baperan. ini yang baperannya. Balik ke unfollow. Nih, kalau ada orang nggak unfollow lu, ya udah, Ya udahlah ya, Udah. follow aja. nggak usah pertanyaan kenapa ya. Mungkin konten lu tidak berfaedah bagi orang yang follow lu, ya udah kayak gitu. Lu berharap apa gitu? Itu follower gitu. Bukan keluarga yang tiba-tiba menghapus dirinya dari kakak yang perlu pertanyakan. Tiba-tiba dia bikin story panjang Jeng, lebar jeng, set. jeng. Kayak novel Dylan apa gimana nih? Panjang bener. 1-2 nih. Ada banyak. Ada Dylan 90, 91, Melea. Ada 3, sorry. Isinya tuh kayak tolong dong etikanya, lu kalau bertamu aja pasti salam, terus kalau mau pulang pamit kan gitu. Masa lu nggak ada etikanya kalau mau unfollow gue, lu bilang ke lu harusnya bilang dulu ke gue kalau pengen unfollow gue. Lagian nggak, kalaupun gue mau, masa ya gue nge-DM lu, gue unfollow ya. Untuk apa? WTF, Itu bro. lebih Bakal lebih menyakitkan lu deh. iya, Iya nggak sih? itu dia. Terus dia nggak apa-apa udah kalau nggak pengen unfollow, lu bilang lah, karena kan biar etika aja kayak lu bertamu. Terus gue buka dong feed Instagramnya. Set, nah, zodiak, nah, bawahnya unfollow sama dengan blog. Apa?
Oh jadi biar dia tahu gue harus ngeblok siapa nih Kita gitu ya. unfollow sama dengan blok. Terus lu bikin story, tolong dong etikanya, lu bilang dong kalau lu pengen unfollow gue, biar bisa lu blok. Oh my Intinya itu. Oh my god, unbelievable. Kalau lu nggak suka sama orang yang unfollow lu, lu sadar gitu, lu sadar pasti ada sebab kenapa dia unfollow lu. Mungkin karena dia kayak gitu kali dia. Mungkin dia kalau misalnya mau unfollow orang dia DM dulu kali. Oh gitu ya. Assalamualaikum. Nah kalau gitu gue ngerti kenapa banyak orang unfollow dia begitu tabiatnya. Lalu ada tipe temen yang paling kebapaan dan kebapaan dan keibuan. keibuan ya. Tipe temen yang kalau lu punya masalah lu bakal nyamperin dia. Anjir disamperin kalau punya masalah doang ya. Sedih banget orang. Pokoknya dia tuh paling bijaksana deh. Pokoknya tipe-tipe si bijaksana. Si bijaksana mah yang selalu ngasih masukan. Solusi. Padahal dia kalau misalnya nerapin ke diri dia juga belum tentu bener. Kayak gitu. Lu ada nggak? Gue. Kesel Coba gak ceritain tentang diri lu sendiri. Nggak ada tipe narsistik ya di list kita, nggak ada. Itu harus masuk tuh gue. Ada nggak sih lu? Di kampus gitu, lu Sisil bener tuh Sisil termasuk yang bijaksana nggak sih ngasih wejangan? Kadang dia suka bijaksana gitu. Bijaksana kalau misalnya kejadian itu udah terjadi sama dia. Gitu. Soalnya kan kalau lu punya masalah keluarga cerita ke Sisil dia agak bijaksana. Kalau masalah percintaan kayaknya dia lebih bobrok sih. Iya itu dia. Galaunya lebih Ya nyebelin. sebenarnya bijaksana banget sih kagak ada. Maksudnya gimana ya, gue tuh punya teman tuh kayak Sisil tuh apa Sisil? Dia tipe apa sih? Dia tuh tipe apa sih? gue bahkan nggak bisa mengkelompokkan dia dari 7 ini pun dia tidak ada. Iya makanya kan. Anjir Makanya lah. kan gue juga bingung. Ada nggak ya? Sebentar. Coba lu dulu deh. Ada, kalau gue ada. Bentar. Riko. Iya. Iya betul. Tadi kita udah ngomongin ya. Oh iya. Gue siapa ya, Wak? Kayak ada teman gue namanya Riko. Gue manggilnya Bang Riko by the way. Kenapa nih Bang Riko? Bang Riko, shout out to Bang Riko. Yang kuliahnya panjang banget ceritanya. Alumni Telkom tapi nggak alumni. Bagaimana tuh? Nah pokoknya dia benar-benar bijaksana. Mungkin dari faktor usia juga jauh di atas kita. Tua banget ya? Wah jangan pakai banget dong. Makanya gue bingung. Karena dia saat kita masih SMA pun dia udah mulai kuliah di Telkom yang gue ceritain. Gue sampai sebut Telkom nih. Shout out to Telkom. Jangan lupa promosi. Itu dia pernah kuliah di Telkom. Cuma satu dan lain hal dia tidak berlanjut. Terus lanjut lagi bareng kita yang notabene-nya bareng dari maba lagi. Jadi kayak 2 tahun. Dia 2 tahun lebih tua. Mungkin dari faktor usia juga dia jadinya bijaksana. Terus juga dia berkepala dingin. Lo ini gak sih mengakui juga gak sih dia suka berkepala dingin gitu. Makanya bahkan dia saat dibacok dia tetap berkepala dingin. Aku bingung. Bahkan insiden kayak penusukan kok sampai padahal darah sudah kemana-mana. Gila Bang Riko, gue selalu sama lu deh. Pokoknya kelihatan sih dia. Kalau dia buka partai gue dukung lah gitu. Bahkan dia pernah berpikiran mau buka ini agensi. Gue sampai bilang lu buka agensi gue harus masuk. Nggak mau tahu. Pokoknya gue mau agak ditodong sih itu jatuh. Iya. Pokoknya gue pengen banget punya kepala yang kayak dia. Maksudnya apa ya? Ketua yang kayak dia. Nah, pokoknya anaknya kepala dingin banget dan bijaksana. Jadi apa-apa gue ngobrol sama dia. Dan dia benar-benar nggak ngelompokin teman gitu loh. Kadang lo ngerasa nggak sih kayak dia karena nongkrong di sini. Kadang orang mikir apa sih gue nggak bisa ngobrol sama dia karena dia. Enggak, dia tuh bergaul sama siapa aja. Emang. Terus ngobrol tuh nyambung aja, semua nyambung dan wawasannya luas banget. Iya. Wawasannya luas banget. I admit it. Emang terkendalanya sama kuliah aja sih etaknya. Iya bener sih. Terus dia pintar berprestasi juga gitu. Berprestasi dari segi dia tuh filmingnya jago banget. Medianya tuh bagus banget. Dia udah lebih jago dari yang pertama. Ya, pasti lah. Udah dia lebih, teman gue si Riko ini lebih jago terus nggak diumbar-umbar. Sering banget nih Bapak Riko nih keluar apa ya, pulang pergi luar negeri untuk, tapi tidak ada yang tahu kan keluar negeri untuk karyanya ini. Kayak makan kalau saat kita berseteru di lembaga yang bersama, di organisasi sama, kita rapat tuh kadang suka narik urat gitu loh. Dia tetap berkepala dingin, kayak ngasih pandangan yang bentar deh gue pengen ngasih pandangan nih gitu. Terus pas dia ngasih pandangan tuh bener-bener yang kayak holistik, kita semua tuh sepakat. Oke. Keren. Itu kerennya. Shout out to Bang Riko. Gue punya sih teman. Lu punya? Ya lo punya, masa gue gak punya temen. Oh iya benar. Sedih. Ada si cewek,
gue tuh kalau cerita apa ini gue kalau cerita tentang apa ya, pokoknya tentang kehidupan gue dah, Mohon maaf, percintaan. gue dari tadi berpikir ya, kok podcast kita yang gini kok tidak ada konten-konten lucunya ya. Gue baru kepikiran kok tidak sengakak-ngakak sebelumnya. Ya nggak apa-apa. Oh ya udah. Akhirnya ada, berarti tandanya ada isinya nih podcast Iya, kita. nggak cuma ketawa doang. Oke, lanjut. Oke, jadi gue tuh kalau cerita, gue emang lumayan sering sih cerita sama dia. Gue kalau cerita sama siapa aja ya, gue jarang cerita sih. Karena ini pokoknya gue kalau cerita sama dia tuh gue selalu mendapatkan sama kayak Riko gitu, dia orangnya kalau ngasih pandangan dia tuh kayak gak berat sebelah gitu loh, kayak gimana ya, bener dengan solusi banget deh kalau cerita sama dia, jadi gak bikin lo makin bingung dan gak nyalahin siapa-siapa dan tidak memihak siapapun. Jadinya baiklah. Mau di shout out nggak orang? nggak usah, kamu tahu siapa kamu kan. Kamu tahu siapa kamu, seperti aku tahu siapa aku. Gitu, pokoknya terbaik. Tapi lu ngerasa diri lu juga bijaksana kan? Coba kayak gimana? Coba lu menceritakan diri sendiri lu. Libra tuh bijaksana cuy, timbangan. Padahal setahu gue ya Libra walaupun timbangan tuh malah dia kadang nggak konsisten loh anak. Enggak, dia kok nggak konsisten sama diri dia sendiri. Tapi kalau sama orang lain dia bijaksana. Gitu. Namaste. Kalau lu gimana tuh? Bijaksana lu kayak gimana? Kalau misalnya, ya pokoknya gue tuh bisa ngasih solusi sama orang lain, tapi gue nggak bisa ngasih diri sendiri. Iya, nggak bisa ngasih solusi diri sendiri. Kayak gitu. Contoh saja si Sisil ya. Begitulah Sisil. Siapa sih Sisil itu? tiga episode dia mulu. Sebut lagi. Nanti kita keundang dah. Kalau dia nggak sibuk. Kalau nggak sibuk. Anaknya sibuk banget soalnya. Yoi, hari ini aja dia lagi ngeliput presiden dilantik. Aduh. Gue juga tidak menyalahkan orang lain Kalau gue malah sebaliknya. Gue tipe bijaksana yang ini gue juga baru mengklaim diri gue bijaksana satu orang menyebutkan gue bijaksana. Iya. Kenapa? Shout out tuh teman kita yang sering curhat masalah percintaan. You know who she is. Ini inside joke banget sih, Yeah. inside semua. Iya, kayak ini denger kayak anjing bangsat lah. Kalau gue bukan temen lu, gue mana paham. Siapa sih? Ada teman kita, dia sering curhat masalah mantannya dia ke gue. Mungkin karena intensitas gue tuh sering banget ketemu sama si teman gue ini gitu. Lu mau dijadiin keluarganya itu kan? Iya, gue udah masuk ke kakaknya dia. Kakak which mean kartu keluarganya dia. Karena sering ketemu intensitas juga lebih banyak, dia sering curhat sama gue saat masih hangat-hangatnya kayak gitu. Terus dia sering curhat sama gue, tapi orang tuh yang curhat sama gue tuh gue masih di tipe orang yang menyalahkan satu pihak. Cuma gue menyalahkan orang yang curhat sama gue. Okay. Jadi kan kadang ada tipe orang yang kalau gue cerita sama lu tentang pasangan gue, lu pasti kayak ikut ngebenci pasangan gue kan. Bener-bener. Jadi kita kayak membangun amarah buat ngelupainnya dengan cara ngebenci. Nah kalau gue tuh enggak, gue malah kayak misal lu cerita sama gue, ya gue bego-begoinnya lu, gue salahnya lu. Maksudnya gue nggak mau ngejelekin dia karena teman-teman lu pasti porsinya itu. Gue pengen lu coba dong buka pandangan lagi gimana rasanya kalau lu jadi posisi cowoknya. Gue jadi posisi cowoknya deh gitu. Kalau gue jadi cowoknya gue bakal ngerasa gini sih. Gue bakal ngerasa gini sih gitu. Ya menurut gue lu harusnya nggak begini. Karena kalau gue jadi cowoknya, misalnya kalau kita pacaran pun gue pasti kayak gini kok gitu. Sampai akhirnya dia bilang kayak gini, iya gue curhat sama lu tuh gue ngerasa tertampar gitu. Dia nggak mau, tapi gue jadi kebuka gitu. Soalnya emang ya versi curhatnya jadi beda. Jadi lo lebih banyak variasi medianya, banyak variasi pandangannya. Masukannya juga jadi kayak gitu. Karena kita bukan tipe temen yang kalau temen kita ada yang putus, yang begini nih ditinggalin. Aduh, geli. Gue sebel banget sama temen-temen yang begini nih disakitin, yang begini nih ditinggalin. Karena menurut gue tipe orang yang kalau komen di Instagram yang begini ditinggalin, yang cantik gini nih disakitin, itu malah menurut gue pertemanan yang rapuh tau. Yang kalau ada konflik dikit pasti pisah karena setiap hari lu men-sugar coating pertemanan lu kayak jadi ntar kalau misalnya udah ada sedikit perpecahan atau sesuatu yang lu nggak suka pasti langsung kayak langsung bisa karena lu tidak dipupuk dengan kekuatan, dipupuk dengan kemanisan, jadi pada diabetes endingnya semua. Terus kita masuk lagi, enggak, ini yang terakhir sih. Ini yang terakhir ya. Gokil. Kayaknya tipe terakhir tuh. Geli, merijik macam apa ini? Transisinya apa? Pokoknya tipe terakhir tipe gokil. Yang we have the best for the last. Tuh. Karena bagaimanapun pertemanan lu pasti ada pasang surut. Nah, tipe ini tuh tipe yang membuat kita moodnya naik. Dia tuh tipe mood booster.
Betul. Tipe yang apapun yang dilakuin bikin kayak tersenyum. Meskipun gue nggak tahu di belakangnya nih orang nih sebenarnya gloomy nggak ya. Ada masalah atau tidak ya? Tapi dia selalu bikin aja orang ketawa. Kadang gue suka mikirin masalah pribadinya dia, tapi gue yakin pahalanya banyak karena bikin kita ketawa terus. Iya betul. Ada nggak, Chay? Ada, gue tuh teman kantor gue emang belum terlalu, maksudnya nggak lama sih kenal sama dia, kan gue baru kantor berapa bulan ya Wak. Iya, dia tuh lucu banget sih anaknya, dia cewek, dia tuh suka banget sama Blackpink, jadi tuh setiap ada lagu Blackpink dia tuh nari dong, lucu banget. Lu bayangin lagi ngantor, lagi kerja, terus dia nari. Narinya yang dudu atau iya Semuanya. Semuanya. Semua kalau ada lagu Blackpink nih, dia tuh bahkan tau gak sih dia pernah rela-rela. Jadi itu kita lagi iseng mainin lagu Blackpink, terus dia bilang, terus dia mau sholat, terus dia bilang pokoknya kalau misalnya lu nyalain lagu Blackpink, gue lari dari musola ke sini cuma buat gitu. nari doang. Beneran. Oh ya ampun, Blackpink macam berhala ya bagi dia. Lucu banget, dia tuh lucu banget sih, lucu. Terus entah kenapa semua yang keluar dari mulut dia tuh lucu. Serius? Iya, sumpah lucu. Gue tuh gak bisa praktekin karena gak bakal sama. Tapi Iya, sumpah semua, jadi tuh dia tuh bener-bener mood booster di situ sih. Itu cewek terbaik lah. Gue kayak biasanya kayak gitu kan cowok ya. Ini mah enggak cewek. Sumpah dia tuh lucu banget sih. Parah, semua orang tuh yang deket dia pasti ketawa. Bahkan leader gue aja seneng banget deket-deket dia karena itu. Karena selalu ketawa. Karena dia tuh kalau misalnya ngomong apa-apa, kayak misalnya ngomong A gitu, terus jadi lucu gitu. Gak tau kenapa, kayak dia punya susuk deh. Susuk lucu, bukan cantik tapi bukan lucu. Susuk lucu. Itu lucu banget sih dia. Itu mood booster gue banget kalau misalnya di kampus lagi, di kerjaan. Kalau lu ada nggak nih? Ada. Lu pasti kenal sih. Nggak tau, gue tuh setiap mau ceritain temen, entah kenapa yang lebih berwarna tuh teman-teman kampus gue. Oke. Entah kenapa karena unik. Begitu unik kok. Nggak tau. Jadi semasa gue SD sampai SMA tuh kayak putih dan hitam dan putih. Pas kuliah kok ada abu-abu gitu. Jingga. Agak hijau-hijau maghrib apa gimana? Warnanya tuh ada aja yang unik-unik. Nah ada nih teman gue, panggilannya nggak usah sebut nama, soalnya sekarang dia sedang membangun citra yang lain. Citra yang baik. Nggak mau sebut nama, tapi kita sering memanggil dia dengan istilah Beb, Chong. Gue kenal dia tuh sejak sedari maba, lagi jadi maba gue kenal dia. Tapi dulu gue tidak suka dia. Ya kalau lo karena dia awalnya kayak seperti pamer kekayaan. terus Ternyata tidak ada itu semua. tidak ada yang pamer. Iya, dia bilang aduh gue males banget bawa mobil ke kampus, kok semasa gue kuliah kagak ada mobil yang terlihat yang dia bawa. Beli. Tapi gue yakin cuma bercanda soalnya emang lucu banget. Dia lucunya bener-bener yang nggak ngapa-ngapain aja lucu. Ya berarti sama tuh kayak temen gue. Iya gak sih? Terus dia suka melakukan gimmick-gimmick yang aneh. Dan masalahnya adalah, by the way dia termasuk orang yang giat berorganisasi. Mungkin itu ya outputnya kenapa ya. Dia giat banget berorganisasi sejak maba, sedari peak. Dari kecil yang kita masih botak ya. Cowok-cowok dulu masih botak, dia sudah berikut organisasi bareng gue. Karena bareng gue jadi gue saksi mata. Udah gitu organisasi kita punya ruangan sendiri. Difasilitasi lah ke bobrokan dia. Gitu, jadi kadang suka di ruangan dia ini kayak kita kan banyak atribut-atribut kayak eventnya, kayak kain-kain, lampu-lampu tumbler gitu kan. Dia udah ambil kain, dia lilit ala-ala lu pasca pengen selesai mandi gitu yang sampai sedada. Padahal dia cowok yang agak buntal. Lu kalau pernah lihat Reza Candika, nah lucu dan buntalnya hampir sama tuh sama temen kita yang ini. Dia pakai kain itu nutupin dada dia, terus dia pakai tumbler yang agak dililit di kepala dia jadi agak-agak mahkota. Terus dia keluar dengan gaya anggun. Terus dia bilang Miss Supernatural, bukan supranasional, supernatural. Terus dia ngomong kayak sosok Inggris itu. Terus endingnya tuh nggak, yang paling ngeselin adalah yang pokoknya ini punchline-nya, Indonesia we did it. Gue kebayangin mukanya kocak pasti aja. We did it. Lagi-lagi gue selalu berteman sama orang-orang yang kalau lu musuh sama mereka lu bahaya. Karena teman gue yang satu ini, dia tuh disukai semua orang, literally semua orang. Because it's funny, adorable. Sometimes funny-nya agak kayak ini sih apa ya? Dia suka sarkas tapi iya benar. Lucu. Tapi lucu. Bahkan dia ngatain yang bener-bener kasar banget, jadinya lucu. Kadang gue kayak pengen dah gue ngeluarin apa isi hati gue kalau gue nggak suka, tapi pembawaannya lucu gitu. Nah dia tuh
ya kayak gue bilang tadi, literally semua orang suka sama dia, bahkan musuh dia aja musuhan sama dia, musuhan endingnya sahabatan. Wow. saking powerful banget. Nah makanya kalau lu punya masalah sama dia, nggak cuma lu bakal di sebelah sama dia, sekampus bakal, Seantero kampus bakal sebel sama sekampus lu. bakal nggak suka sama lu. Karena nih ya, dia cerita punya masalah sama orang, gue bahkan nggak punya masalah apa-apa sama orang itu, tapi saat gue denger gue ikut sebel. Gue ikut sebel, ikut kayak apa nih anjing, Pengaruhnya besar sekali. separah itu dong. Dia nggak suka sama dosen, padahal dosennya sebenarnya dosen yang gue baik-baik aja, bahkan cenderung yang dosen yang gue suka karena sering ngasih nilai gue baik. Saya saat gue denger cerita dia ikut sebel. Gue ikut sebel. Harusnya dia jadi influencer dibanding kerja di dewan-dewan. Soalnya itu agak di sensor. Padahal mah gue yang ngedit, lihat aja dia sensor apa enggak. Sensor tuh. Kayaknya separah itu gitu. Gokil sih, tapi lucu sih emang dia. Dia lucu banget. Kalau ngomong juga lucu. Ya itu kayak teman gue itulah pokoknya. Emang pasti sih di lingkungan kalian pasti ada sih yang kayak gitu, yang kayak mereka ngapain aja hal kecil yang harusnya nggak lucu tuh jadi lucu. Entah kenapa bisa gitu. Itu hebat banget sih. Itu apa namanya, jurus pergaulan paling mantap. Mantap. Kasih kesimpulan. Enggak sih, nggak ada kesimpulan. Gak ada kesimpulannya, seorang ngasih tahu juga teman-teman kita bagaimana. Toto pas denger juga, alah teman kita juga begitu. Ini apa sih faedahnya podcast ini? Gak ada emang. Emang gak ada. Gimana? Selalu lu dengerin. Ini pokoknya dari kita ada 7. Sebenarnya masih banyak sih. Sebenarnya banyak. Tipe ngebully juga ada. Sebenarnya Tipe yang dibully juga ada. Sebenarnya saking banyaknya, menurut gue nggak bisa digolongin sih. Iya. Bahkan Dan karena satu orang itu memiliki berbagai macam Iya benar. tipenya. Karena ini tuh nggak mungkin orang di kota-kota kayak gini, karena ada variasi campurannya. Iya betul. Itu dia. Makanya tadi gue bilang gue bingung kalau misalnya ditanyain antar salah satu ini kan jadi nggak ada yang terlintas karena semuanya tuh punya kayak di dalam satu orang tuh ada 3. Iya, kadang yang galak juga baperan. Iya benar. Kadang yang bijaksana juga humoris. Iya benar. Kadang yang sotoy juga sotoy. Sotoy aja lu. Sotoy mah sotoy ada, kagak usah tambah-tambahin apa, sebel. Jadi kesel. Jadi kesel. Gitu dah simpulannya, ya lu banyak-banyakin temen lah biar bisa ngelompokin orang-orang kayak gimana, biar lu juga bisa biar lu bisa apa ya, bisa jadi versatile gitu loh, lu bisa jadi bunglon yang cocok sama ini, cocok sama ini, cocok sama ini. Kalau nyari gak kesulitan nanti di dunia kerja, di dunia kampus, dimanapun lo gak akan kesulitan untuk bersosialisasi. Karena lu jangan satu kelompok aja, maksudnya jangan ngelompokin temen lu harus yang kayak gini aja gitu. Karena pertemanan tuh berwarna. Karena banyak teman tuh banyak rezeki. Amin. Perbanyaklah teman. Karena kalian tahu kan sekarang kalau masuk kerja pakai teman. Balik lagi ke episode 1, balik ke poin 1. Jangan lupa ya didengerin yang episode 1. Ya udah gitu aja guys. Banyakin teman, jangan lupa. Banyakin teman. Jangan baper. Kalian harus bisa apa namanya, menjadi bunglon. Bergaul sama siapa aja. Ya bergaul sama, jangan pilih-pilih kalau kelas sosial apa aja. Kelas sosial apapun, asal tidak merugikan, why not? Kok kita jadi pelajaran hidup ya? Iya. Udah itu aja. Cukup. Udah, assalamualaikum. Dadah. Dadah. Guys, see you again. Gue nyamuk.